Natural sekali buat kita sebagai entrepreneurs untuk merencanakan bisnis yang menargetkan segmen customer retail atau perorangan. Bahasa kerennya B2C alias business to consumer. Tetapi sebetulnya ada juga loh segmen selain retail yaitu segmen B2B, business to business. Di mana segmen ini juga memiliki peluang bisnis yang sangat menarik. Seperti apakah B2B itu? Yuk kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Gak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different result. B2B itu adalah singkatan dari business to business. Sederhananya, kita menjual produk dan jasa itu bukan kepada segmen retail atau perorangan, tetapi kepada perusahaan atau pemilik bisnis. Dan umumnya nilai penjualan per transaksinya itu lebih besar karena bisnis yang modelnya B2B ini biasanya memang memesan produk atau jasa itu nilainya tuh pasti lumayan besar ya, jumlahnya besar. Contoh ya, misalnya gini, kamu jualan makanan ya. Kalau kamu jualan makanan yang modelnya B2C atau model retail, itu kan kamu jualan makanannya misalnya secara online ya, pakai ojol gitu, kerjasama, oke. Atau misalnya kamu buka restoran yang pelanggannya perorangan lah ya. Jadi misalnya kamu buka resto, bikin kedai di ruko atau di tempat manapun, dan ada orang-orang yang datang secara perorangan, mau keluarga juga itu masih hitungannya retail ya. Atau rame-rame berapa orang temenan itu juga masih hitungannya retail. Nah kalau B2B, versi resto nih ya, contohnya seperti apa ya? Bisa loh, bukan restoran, maksudnya bisnis yang makanan tapi versi B2B. Nah itu bisa contoh nih ya, kalau model F&B yang B2B itu misalnya kamu jualannya adalah paket catering gitu. Jadi misalnya ya jual buat paket lunch untuk karyawan gitu ke perusahaan tertentu. Nah sekarang ini by the way nggak sedikit loh perusahaan yang memprovide lunch buat karyawannya. Jadi misalnya kamu menjadi vendor catering. Jadi sama-sama masak, sama-sama punya resep, tapi jualnya nggak ke perorangan. Jualnya itu ke perusahaan. Jadi vendor catering si perusahaan tersebut. Dan biasanya kalau model gitu jualannya pasti kontrak ya. Jadi misalnya udah, kan dia juga nggak mau pusing ya. Misalnya tiap hari ganti resto mungkin nggak gitu juga. Kalaupun ganti vendor, misalnya dilakukan sebulan sekali. Misalnya kontraknya 1 bulan. Habis itu nanti dia switch lagi ke vendor yang lain biar nggak bosan lah ya karyawannya. Jadi punya variasi makanannya lebih banyak. Misalnya begitu. Tapi sekali dapat order akan panjang biasanya. Nggak mungkin cuman oke saya order sehari doang, kecuali kalau event itu cerita lain. Tapi kalau modelnya catering untuk let's say lunchnya karyawan gitu ya, itu biasanya kontraknya tuh cukup panjang dalam satu period of time lah gitu. Misalnya nih ya, bayangin aja kalau ada perusahaan yang karyawannya 30 orang aja. Misalnya begitu, tandanya kamu bayangin kamu dapat order 30 paket lunch untuk karyawan perusahaan X gitu ya. Nah, jadi kamu udah siapin, udah tahu ordernya berapa banyak, diantar setiap jam berapa. Misalnya makannya jam 12, jadi jam 11 kamu udah kirim gitu ya. Terus kontrak berapa lama nih? Misalnya kontraknya sebulan atau even kontraknya 3 bulan. Wah, sedap ya. Jadi model begini nih karena udah sistemnya kontrak ya. Jadinya juga kita udah bisa prediksi nih, oke, tandanya kita potensi salesnya berapa, potensi profitnya berapa gitu. Dan bahkan untuk memproduksinya juga kita udah bisa ukur kan. Jadi kita udah tahu
mau beli bahan raw materialnya itu berapa gitu. Atau misalnya kalau contoh lain yang B2B juga untuk industri F&B adalah kamu buat catering untuk event gitu ya. Untuk event misalnya untuk acara ulang tahun, acara kantor, acara sunatan, ya acara pernikahan. Nah itu juga provider cateringnya masih bisa dibilang masuknya B2B sih ya karena skalanya skala besar gitu ya. Walaupun bisa juga yang pesan perorangan ya bisa juga sih. Tapi poinnya adalah saya mau bedakan ini dari sisi jumlah ordernya ya. Jumlah ordernya memang yang untuk skalanya lebih besar gitu ya. Nah jadi ordernya itu kan kalau misalnya acara-acara gitu ya nggak mungkin cuma 1-2 ya. Jadi agak berbeda dengan event satu keluarga pesan buat serumah ya masih ordernya cuma 5-10 packs paling banyak kan gitu. Kalau model event kan bisa puluhan bahkan ratusan gitu. Nah contoh lain lagi nih. Kalau selain F&B misalnya contoh bisnis clothing ya. Bisnis clothing. Nah kalau clothing nih kalau yang modelnya B2C adalah modelnya tuh misalnya kamu punya barang apa misalnya baju atau dress ya atau barang-barang clothing lah ya. Kalau B2C kan business to consumer tuh misalnya kamu jualnya satuan, apakah itu via IG, via TikTok, pakai TikTok Shop atau pakai marketplace ya gitu ya. Nah, itu kan oke, model retail seperti itu. Tapi kalau B2B itu kan segmennya perusahaan. Misalnya ya, kamu tawarin baju yang kamu jual, clothing yang kamu jual itu buat seragam buat perusahaan. Nah, misalnya gitu tuh. Jadi sekali pesan kan pasti banyak. Dan by the way jangan pikir baju seragam perusahaan tuh baju yang kayak kuno, yang kayak jelek. Enggak gitu loh. Zaman sekarang nih perusahaan-perusahaan ini udah makin lama makin modern ya. Bukan kayak cuman bajunya baju model jadul gitu. Enggak gitu. Banyak yang keren-keren ya. Dan jenis seragam pun ada banyak. Misalnya kalau batik juga batik sekarang bagus-bagus. Kalau kamu punyanya batik. Ada yang jualannya jaket buat korporasi itu ada tuh banyak bahkan yang modelnya kayak gitu. Bahkan sampai ke hijab atau aksesoris-aksesoris lain tuh korporasi tuh banyak yang modelnya kayak gitu. Misalnya ya untuk yang frontliner gitu ya yang ketemu dengan customer. Nah jadi kan mesti ada seragam yang sama. Atau nggak frontliner pun banyak juga perusahaan yang memang pakai seragam gitu. Dan seragamnya ini bahkan seragam yang sifatnya lebih ke fashion gitu ya. Jadi itu adalah sebuah peluang yang mungkin kita nggak pernah aware sebelumnya gitu. Nah, saya mau cerita juga kalau di Bowel Bible itu kan kita buat aksesoris wanita ya, kalung, gelang, cincin dan teman-teman ya. Itu kita ada juga loh masukin ke B2B. Jadi jualan aksesoris tapi B2B dan hey ini beneran loh ya. Jadi Bobble itu ada handle klien korporasi ya. Jadi untuk gift di event-eventnya korporasi. Jadi kalau modelnya event-event gitu sekali pesan tuh bisa banyak banget bukan satuan. Dan nggak pernah kebayang sebenarnya kalau masa bisa jualan aksesoris gitu ya ke perusahaan sih gitu ya. Maksudnya ke perusahaan tuh misalnya perusahaan kan kita mikirnya oh kalau misalnya perusahaan jadi vendor nih. Jadi vendornya tuh misalnya vendor apa raw materials apa gitu. Ini vendornya jadi vendor kalung gelang gitu ya. Tapi it happen. Jadi sebetulnya ya kalau kita berusaha untuk melihat peluang sih B2B tuh ada aja sih gitu ya kalau kita mau mencoba untuk explore gitu. Nah, sekarang hal-hal apa yang perlu di-consider untuk pertimbangan kamu ya kalau kamu berminat untuk mengeksplor lebih lanjut mengenai bisnis B2B ini. Yang pertama itu bisnis B2B itu modelnya tuh transaksinya lebih besar gitu ya dan ordernya pasti lebih banyak karena kebutuhannya perusahaan gitu. Dan itu kan plusnya itu oke. Jadi itu yang nikmatnya kan di situ oke. Dan mungkin dari hal yang perlu di-consider dari sisi plusnya juga yang kedua adalah pesannya itu kan dia nggak mungkin dadakan ya. Jadi misalnya dia udah planning saya mau pesan apa sejumlah berapa buat kapan pasti gitu. Jadi kita bisa persiapan juga. Nah karena jumlah permintaannya bisa lebih diprediksi itu juga membantu mengurangi potensi dead stock. Nah, jadi kita bisa prepare better kan karena udah tahu nih rencana yang mau diproduksi ini berapa banyak untuk kapan gitu. Itu yang lebih sisi plusnya. Tapi ada juga sisi
saya nggak bilang negatif lah ya, mungkin sisi kesulitannya lah ya. Jadi namanya bisnis pasti ada tantangannya. Nah, kalau B2B itu prosesnya itu biasanya lebih panjang. Beda ceritanya kalau misalnya tadi saya mengambil contoh restoran ya. Kalau contoh restoran nih, orang mau beli kan ya udah dia datang, duduk, pesan menunya, terus ya udah beli, selesai. Tapi kalau misalnya B2B yang tadi saya contohnya catering, dia belinya lebih banyak sih. Tapi sekali beli misalnya buat berapa puluh karyawan dan kontrak berapa bulan misalnya gitu. Tapi kalau modelnya begitu pasti dia nggak datang langsung kayak oke saya mau pesan berapa puluh packs untuk kontrak berapa bulan ya. Pasti nggak gitu ya. Jadi ada prosesnya yang biasanya lebih panjang ya, tergantung perusahaannya. Tapi ada juga yang bahkan dibuatnya kan via tender dulu ya, via tender apalagi kalau nilainya besar gitu. Dan akhirnya untuk deal transaksi satu transaksi aja itu bisa butuh beberapa kali tektokan. Jadi effortnya bisa lumayan gitu. Which is ya sebetulnya kalau kita lihat dari sisi perusahaan itu ya normal juga lah ya. Sebuah perusahaan misalnya kan dia belinya let's say cukup banyak, nilai uang yang dikeluarkan juga cukup besar. Pasti mereka juga mau memastikan kalau yang dibeli itu benar-benar sesuai kebutuhan ya, karena komitmennya memang lebih tinggi. Jadi proses approvalnya juga lebih panjang. Agak berbeda kalau kita jualan retail yang belinya ya mungkin satuan gitu ya atau beberapa yang kalau salah beli ya paling nyesel, tapi nyesel-nyesel dikit terus bisa move on gitu ya. Misalnya kamu makanan terus ternyata ke restoran yang makanannya nggak enak, kamu udah bayar 20.000, 30.000, ya udah you live with it kan gitu kan, move on gitu. Tapi kan beda cerita kalau misalnya B2B udah pesan makanan sama vendor tertentu tapi ternyata karena let's say prosesnya kurang dicek, terus akhirnya waktu lagi di makan misalnya ternyata nggak enak, karyawannya pada nggak suka lah, pusing. Sedangkan udah kontrak 3 bulan, waduh ya kasihan banget karyawannya 3 bulan suffer karena makanannya mereka nggak suka misalnya begitu ya. Jadi ya prosesnya memang lebih panjang. Dan satu lagi, B2B ini biasanya karena si kliennya ini yang misalnya perusahaan itu dia ordernya itu nilainya lumayan besar, jadi kayak dia lebih punya power lah ya gitu. Jadi biasanya lebih banyak maunya gitu. Jadi kemungkinan akan lebih banyak customnya. Saya mau dibuatnya kayak begini ya, mau dibuatnya begitu ya. Dan itu customer retail nggak bisa, atau nggak semua customer retail bisa request yang kayak begitu kan ya. Kita udah buat produk atau jasanya seperti ini, ya udah lo mau beli beli, nggak beli ya sudah gitu ya kan, umumnya begitu. Tapi kalau B2B ya karena dia powernya besar, karena nilai penjualannya juga lumayan gitu kan, jadi dia lebih punya power untuk saya maunya begini, saya maunya begitu. Jadi biasa lebih banyak maunya ya, jadi untuk menyesuaikan kebutuhan si klien ini gitu. Nah itu point of considerationsnya ya, 2 yang positif, 2 yang challenging. Nah tinggal kamu decide aja. Next, gimana caranya kalau kamu berminat untuk masuk ke bisnis B2B? Yang pertama adalah buat katalog dulu gitu. Nah, kalau bikin katalognya apa yang mau kamu buat atau yang mau kamu tawarkan yang versi B2B gitu. Jadi kamu buat katalognya dan kamu juga udah siapin pricingnya. Tentu pricingnya harus berbeda antara jualan retail sama jualan ke B2B. Kalau jualan B2B tandanya kamu mesti siapin diskon juga sih atau potongan harga, karena beli 1, beli 2 sama beli 10, beli 100, beli 200 kan tentu harganya harus berbeda dong. Nah, itu kamu bisa tentuin pricing strateginya dari awal gitu kalau emang kamu minat di situ. Nah, kalau kamu udah bikin katalognya, nah kamu bisa tawarin ke purchasing perusahaan gitu. Misalnya kamu kirimin email bisa gitu, atau kamu cari kenalan ada nggak temen yang kerjanya di purchasing gitu. Intinya ya kamu cold call kalau nggak ada yang kenal. Jadi cold call tuh maksudnya dari nggak kenal atau nggak tahu perusahaannya, ya udah tawarin aja gitu ya. Kirim katalog dulu aja atau coba penawaran dulu aja gitu. Jadi kayak kita nyebarin benih dulu aja, nanti mana yang akhirnya direspon kita nggak tahu, tapi kita coba dulu aja perkenalan. Jadi itu caranya begitu. Kalau udah ada yang kenal ya itu even better juga ya. Atau misalnya ada teman kerja di mana, tanyain dong gitu ya, purchasingnya siapa, gue pengen nawarin produk gue nih ya, itu kan juga bisa minimal untuk membuka jalan gitu. Kalau kamu udah jualan secara online, kamu juga bisa taruh keterangan di platform kamu gitu ya. Kalau kamu nih open for B2B, misalnya kamu ada keterangan misalnya open for wholesale atau open for corporate buyer atau misalnya open for large quantity buying dan sejenisnya. Jadi itu juga sesuatu yang kamu bisa sematkan sehingga kalau ada yang berminat, mereka tahu oh dia nih open loh untuk model yang B2B
gitu. Dan terakhir dalam B2B kita itu perlu memahami siapa decision maker-nya gitu. Karena walaupun perusahaan itu let's say yang beli itu orang purchasing, belum tentu sebetulnya decision maker-nya orang purchasing ya. Jadi secara singkat kalau ngomongin decision maker atau kalau bahasa kerennya di area ini namanya DMU ya, Decision Making Unit gitu. Itu ada 4 ya. Singkatannya MUTE, MUTE ya. Management, User, Technical, and Economical Buyer. Nah, yang pertama adalah manajemen. Jadi M-nya nih manajemen. Jadi kalau model B2B itu kita mesti tahu manajemennya tuh pengennya apa ya gitu. Misalnya kalau tadi contoh yang catering itu misalnya manajemen pengennya adalah makanan yang sehat tapi murah misalnya gitu. Jadi nomor 1 misalnya sehatnya, ini contoh ya misalnya gitu. Jadi kita mesti lihat dari point of view manajemen nih. Jadi waktu kita mau menawarkan produk atau jasa, kita bisa tahu nih kita mau nawarin yang seperti apa sesuai dengan preferensi si manajemen itu. Itu baru 1 loh, harusnya ada 3 lagi. Yang kedua adalah UMUTE kan. Yang kedua U-nya adalah user U gitu ya. Jadi kalau user adalah orang yang menggunakannya gitu, yang menggunakan produk atau jasa dari kita. Kalau contoh yang tadi catering misalnya ya, jadi usernya adalah ya si karyawan perusahaan tersebut. Nah jadi ya kita bisa cari tahu juga misalnya kalau karyawan perusahaan tersebut nih preferensinya nih makanan apa ya gitu, atau makanan yang seperti apa ya yang menurut mereka oke, misalnya begitu ya. Yang berikutnya adalah technical. Technical itu adalah sesuai spesifikasi ya. Kalau makanan sih mungkin gak nyampe technical ya, tapi kan ada juga ya kalau misalnya B2B jualan produk tertentu misalnya untuk part mesin, kan ada tuh yang model begitu. Jadi mesti ada speknya nih bener nggak sesuai apa enggak, itu sisi technical gitu. Kalau ada ini kan konsep B2B begitu ya. Yang keempat, kok mau ketiga sih, keempat MUTE, E-nya adalah economical buyer. Nah ini biasanya orang purchasing nih. Jadi siapa yang memutuskan untuk beli, decision maker-nya nih biasanya ada di siapa dari sisi yang melakukan pembeliannya. Misalnya purchasing. Nah kan misalnya purchasing akan bandingin nih antara satu produk dan produk yang lain. Nah kita juga mesti tahu point of view mereka tuh consideration-nya apa. Nah itu yang sebenarnya kita perlu berusaha korek atau berusaha gali waktu si perusahaan yang kita approach ini mulai memberikan kesempatan buat kita untuk menawarkan produk kita. Nah itu juga sesuatu yang kita bisa coba explore walaupun nggak nanya langsung kayak kita dibandingkan sama vendor siapa. Wah itu mungkin terlalu open ya, tapi ya gimana caranya kita bisa menggali kebutuhan mereka siapa, kemudian kita lihat yang butuh ini divisi yang mana. Mungkin bukan divisi purchasing kan cuma kebagian nyari vendornya aja gitu. Nah itu adalah sesuatu yang kita bisa explore gitu. Jadi singkatnya kalau model begini tuh dalam B2B tuh yang beli itu belum tentu yang pakai kan. Misalnya yang beli purchasing tapi yang pakai bisa jadi divisi yang lain gitu. Jadi kita tuh perlu tahu kepentingannya mereka tuh seperti apa aja gitu. Dan siapa yang menurut kamu tuh decision maker-nya. Bisa jadi ya purchasing yang kontekan sama kamu tuh bukan decision maker-nya, tapi dari divisi lain yang pesan. Misalnya purchasing itu cuman bagian nawarnya aja atau bagian nanti yang ngeluarin ngeluarin PO-nya, purchase order-nya dan beli produknya gitu. If that's the case, tandanya kan kita mesti sadar kalau yang perlu diyakinkan itu tandanya bukan orang purchasing-nya aja gitu ya dari perusahaan itu, tapi juga si user itu yang perlu barangnya. Nah, jadi MUTE ini management, user, technical, dan economical buyer itu adalah sesuatu yang perlu kita petain lah at least kalau kita mau berminat untuk mengeksplor dan mau jualan untuk market yang B2B. Oke, so itu perkenalan buat B2B ya, business to business. Menarik nggak? Gimana? Kamu suka? Kamu tertarik buat explore? Nah, apakah ini sesuatu yang pengen kamu pelajari lebih dalam? Kalau jawabannya iya ya, monggo silakan aja. Kamu bisa explore, cari tahu apakah bisnis B2B ini menjadi opsi yang bisa mengembangkan bisnis kamu untuk mendapatkan order atau sales yang lebih banyak ya. Keep your eyes open ya for all kinds of opportunity gitu. Maybe B2B is for you. Jadi kamu boleh consider atau kamu bisa explore lebih lanjut ya. Bisa jadi ini sesuatu yang cocok buat bisnis kamu, atau bisa jadi kamu jadi kepikiran kayaknya bisnis ini menarik nih ya. Nah, silakan kamu explore gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau hal apa yang kamu dapatkan dari episode ini.
Hal ini akan membantu podcast ini untuk bisa menjangkau ke teman-teman lain yang membutuhkan. Please share episode ini kalau ada teman kamu yang mungkin berminat atau kamu tahu kayaknya dia pengen masukin ke company atau enggak atau seperti apa lagi galau. Nah, jadi kamu bisa share hal ini biar mereka juga bisa dapetin point of view yang baru mengenai bisnis B2B ini. Yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. For now, take care.